Evita Morris, mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, pamit undur diri dari harapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan seorang alfiat, penuh dengan iman, Islam, dan pastinya juga adalah nikmat kita menuntut ilmu. Insya Allah di hari ini di Jumat Berkah, kita sama-sama akan belajar, dan yang pastinya dengan narasumber juga jamaah-jamaah yang sudah hadir siap untuk sama-sama menuntut ilmu di Serambi Islami. Tepatnya hari ini saya nggak sendirian, karena biasanya saya didampingi juga oleh rekan saya Ustadz Mahfuzul, dan beliau langsung saja mendampingi saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah ya, ketemu lagi kita hari ini. Iya, alhamdulillah ya. Iya, tapi memang kalau ngeliat jamaah-jamaah dan kita hari ini, kita semua beda nih hari ini. Beda ya. Iya. Kita ungu, ada yang ungu tapi ada yang ya agak ungu dikit-dikit lah ya. Tapi yang jelas senyum bahagia mereka menandakan bahwa mereka menikmati acara kita menuntut ilmu. Betul. Dan juga yang pastinya adalah ini mencerminkan nilai-nilai persatuan nih. Betul. Karena keberagaman ya. Itu juga semangat juangnya, ditambah lagi kelihatannya di sini nggak pelit kalau orang tidak dapat ilmu dibagikan ilmunya. Betul nggak? Betul. Nah, kebetulan tema kita hari ini, tapi sebelum sebutin tema, saya kenalin dulu jamaah. Oh iya, betul. Karena mereka udah siap dari tadi nih. Dandannya aja udah luar biasa tuh, harus disapa dulu. Betul. Dan mereka juga semangatnya ini membuat kita ya para narasumber juga senang karena ibu-ibunya 17 tahun semua. Dan bapak-bapaknya juga tuh, itu masih SMA itu, ya. Masya Allah. Ini kan rombongan dari Majelis Taklim Al-Hidayah Cengkareng, pimpinan yaitu Mama Dais. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat semua ya? Alhamdulillah. Beda kalau orang menuntut ilmu tuh mukanya semua auranya aura ahli surga. Amin. Udah siap ya? Siap belajar ya, insya Allah ya. Oke. Dan juga pemirsa, kita ingatkan juga, jangan lupa kita siapkan juga Al-Quran catatan kita yang lalu. Semoga catatan ini menjadi saksi dan kita bisa bagikan untuk saudara-saudara kita dalam belajar. Nah hari ini, menarik tadi ya tema kita ya adalah maknai keberagaman dalam Islam. Keberagaman dalam Islam. Dan cara pandang kita ini sangat luar biasa. Ternyata saya jadi ingat pesan dari guru-guru kita bahwa ternyata Allah ya menurunkan agama Islam melalui wasilah Nabi Muhammad SAW. Ternyata agama kita menjadi rahmat buat alam semesta. Dan sekali lagi banyak juga yang ternyata memberikan keberkahan ya. Tidak cuma hanya untuk diri agama kita sendiri, tetapi untuk agama ataupun sekarang bangsa dan negara yang lain ya di dunia. Tapi bukan kita yang bahas. Harus ada yang bahas. Iya, karena ahlinya, ada ahlinya nih. Udah siap belum nih?
Siap ya, pemirsa juga siap ya. Langsung saja kita hadirkan. Ya. Ini adalah guru kita semua, Masya Allah. Beliau pun sebagai pendakwah, ya, pensiar juga. Dan beliau adalah pengajar. Sebagai dosen ilmu Al-Quran dan tafsir UIN Jakarta. Yaitu Ustadz Dr. Hasani Ahmad Said MA. Dan juga Alhamdulillah ada pengasuh pesantren Bait Ar-Rahman Bekasi. Yaitu Ustadz Idris Abdurrahman LC MPDI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Alhamdulillah. Ustaz ini ketemu lagi hari ini. Assalamualaikum. Ini kalau Iya. samaan ya? Samaan Ungu. ini. Ungu ya? Iya. Ungu. Bukan berarti band ungu kan? Ada pantunnya, Pak. Apa? Pohon waru dibikin pagar. Cakep. Ungu tapi seger. Alhamdulillah. Tapi ada juga nih, biasanya kan warna ungu identiknya adalah milik ibu-ibu ya. Itu mah udah nggak musim sekarang, miliknya adalah bapak-bapak juga hari. Oke Ustaz, silakan duduk kembali. Alhamdulillah. Udah ketemu Ustaz Idris, Ustaz Hasani, jadi rame nih pagi hari ini ya. Mudah-mudahan menambah semangat kita hari ini. Allah berikan rezeki ya, berlimpah untuk kita semua. Dan tidak lupa juga sama-sama, karena hari ini kita mengharapkan berkah dari Allah, kita mulai kajian kita langsung saja. Kita akan mendengarkan yaitu lantunan ayat suci Al-Quran yang langsung dibacakan oleh Ustadz Mahfuzul Khuluki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Sadaqallahul 'azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Alhamdulillah, kita sudah buka di kajian kita Islam ini, diantara dengan kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Ustadz Mahfuzul, kita semua para narasumber, juga jamaah dan juga pemirsa, hari ini Allah tandakan ciri-ciri diantaranya adalah kita semua mudah-mudahan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan Al-Quran. Tema kita kali ini sungguh luar biasa, kita membincang tentang keragaman dalam perspektif Al-Quran. Bagaimana sih kita mewujudkan keragaman itu? Karena memang keragaman itu sunnatullah ya. Untuk mewujudkan kebersamaan dalam keragaman dalam konteks Al-Quran, kalau kita merujuk kepada teks tadi yang ayat yang sudah kita bacakan, paling tidak ada dua perspektif. Yang pertama, harus punya prinsip asy-syu'ub. Apa itu asy-syu'ub? Menerima eksistensi dan perbedaan suku dan lain sebagainya sebagai anugerah dan rahmat. Tadi nih Bang Raka tadi. Perbedaan adalah rahmat. Ini dulu yang mesti kita harus tanamkan di dalam pribadi kita masing-masing. Keragaman itu bisa dalam konteks atau dalam bingkai kebersamaan. Asal kita maknai, kita punya prinsip
asy'ub. Asy'ub itu memang eksistensinya kita berbeda, tetapi perbedaan itu anugerah dari Allah dan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah memaknai perbedaan keragaman itu adalah anugerah dari Allah, maka kita tinggal menikmati anugerah itu. Karena tidak mungkin Allah memberikan anugerah itu sebagai bala buat kita. Ya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita berprinsip mewujudkan kebersamaan dalam keragaman itu. Yang kedua adalah an-nadhariyah an-nahdhah. Apa itu? Menerima eksistensi kemanusiaan. Kenapa? Bahwa manusia itu merupakan ciptaan Allah yang memiliki kesamaan hak dan memiliki keberagamaan dalam konteks hak satu sama yang lainnya. Ada hak, ada kewajiban. Kita akan bahas kelanjutannya dengan tema kita yaitu memaknai keberagaman dalam Islam setelah informasi berikut ini. Tetap di Serambi Islami. Ketemu lagi sama aku Devina Hermawan. Resep masakan favorit keluarga. Kuliner khas dari seluruh Indonesia. Cita rasa istimewa dari bahan sederhana. Dapur Devina setiap hari pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini bapakmu. Ini mau apa? Kamu harus teguh untuk mencintai seorang wanita yang cantik dan anggun. Diadaptasi kembali dari serial yang menjadi legenda di TVRI. Guest House Lost Man Reborn setiap Kamis dan Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas حي على الصلاة حي على الفلاح
الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرفيع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الوسيع الحكيم الودود المتين الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحيي المبيد المعيد المميت المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القدير المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البار التواب المتقي العفو الرؤوف مالك الملك الجلال والإكرام المقسط الجميع الولي المانع الضار النفيع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita sudah kembali lagi di studio. Pastinya hari ini kita akan belajar karena Masya Allah, Tabarakallah, bagaimana ternyata cara pandang Islam melihat keberagaman tidak cuma hanya untuk diri kita sendiri, tetapi ternyata Islam menjadi rahmatan lil alamin. Kita akan bahas nih Ustaz nih. Ini menarik nih, ini selalu menurut saya adalah bahasan yang bukan diulang-ulang sih sebenarnya, tetapi
memang harus diketahui gitu ya, bahwa ternyata kita tegakkan lagi bahwa di Islam itu cara pandang kita walaupun keberagaman, tapi Masya Allah memberikan sebuah keberkahan dan manfaatan yang lebih luas. Mungkin dikaitkan tadi surat yang dibacakan Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa wa ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, bunda-bundaku yang salihah, amin, yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dan dirindukan oleh suaminya. Tema kita kali ini sungguh luar biasa, kita membincang tentang keragaman. Kita ini ciptaan Allah. Dan hebatnya, meskipun sama-sama manusia, kita laki-laki nih, paling ganteng di 4 orang ini ya, karena jamaahnya perempuan semua. Ada lagi. Nggak kelihatan putih-putih. Masya Allah ya. Anu dokter, karena dekat pohon warna putih jadi nggak kelihatan. Ya. Coba disorot itu. Meskipun kita ini berempat sama-sama laki-laki, antara Bang Raka berbeda dengan saya. Antara saya berbeda dengan Kiai. Antara Kiai berbeda dengan Ustaz Mahfudul. Subhanallah. Begitulah ciptaan Allah. Kenapa? Karena ini adalah anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedemikian banyaknya perempuan, tapi rasanya ada di belakang layar itu istri saya hadir. Tapi enggak ketukar dengan istri saya. Enggak membawa jamaah pulangnya. Subhanallah, inilah indah. Kenapa? Karena keragaman itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya keragaman itu bukan untuk perpecahan. Sejatinya keragaman itu bukan untuk mengolok-olok. Tetapi keragaman itu sejatinya mendatangkan rahmat, kasih sayang, sehingga disitulah ada welas dan asih. Ada aura, kita kan punya aura semua, dan ada kasih. Nah, ini menarik nih pembahasan di awal ya, Pak Ustadz Asani mengajak kita ternyata berpikir nih. Keberagaman itu justru membuat kita indah seperti itu ya, Ustaz ya. Nah, bagaimana dikaitankan dengan yang sekarang ini kan banyak sekali nih, terutama di bangsa yang kita cintai Indonesia, ya kan, dengan suku budayanya, terus bahasanya. Kadang bahasa mungkin di daerah lain itu nadanya tinggi, bukan berarti marah, justru mereka membaca sehari-hari. Nah, saya mau nanya ke Ustadz Idris nih, menarik nih, biasanya Ustadz Idris ada contoh-contoh kehidupan sehari-hari nih. Ustadz nih, ini kan menarik ya, keberagaman, gak usah jauh-jauh deh. Mungkin dalam satu rumah anak, bapak ibu ya. Ada bapak, ada ibu. Betul. Belum lagi tetangga suka ngomongin misalkan gitu ya. Ini gimana nih Ustadz? Apa yang perlu ditegakkan ya? Artinya mungkin keberagaman ini justru sebagai Ustadz ini sebagai kepala rumah tangga atau seorang bapak ketika menyikapi nih keberagaman di antara mulai dari keluarga, nanti RT RW dan sebagainya itu gimana? Alhamdulillah ternyata keberagaman itu nikmat dari Allah. Masya Allah. Itu ya. Jadi subhanallah gitu nih. Sebagai contoh, ibu-ibu suka masak atau enggak di rumah? Masak apa beli? Sekarang beli kali. Oh, udah langsung kata online. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini semua jago masak. Amin. Yang di sana yang nggak bisa masak. Kalau ibu-ibu masak, itu pasti masakan itu terdiri dari beberapa unsur. Ya. Sebagai contoh sayur asam, ya, ada garam, Betul. ada asam. Ada kacang melinjo. Ya, semua ada di sana. Ya, bahkan garam di laut, asam, tapi ketemu di sayuran. dapur. Iya. Beragam. Betul. Bang Raka. Iya betul. Nyari duit. Ya. Jadi keragaman itu nikmat dari Allah. Betul. Bayangkan kalau seorang ibu masak cuma air doang, suaminya pulang kerja capek, mau makan dikasih kuah doang. Kira-kira tuh kuah diminum apa dibuang?
Iya, betul. Jadi subhanallah. Makanya karena keragaman itu kalau kita pikirkan, kalau kita tadaburi, itu merupakan karunia yang Allah berikan kepada kita manusia. Makanya dalam ayat apa Allah sampaikan, ingetin kita. Ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ternyata yang Engkau ciptakan ini semuanya nggak sia-sia. Ini listrik nih bisa nyala, Bu. Karena arus positif dan negatif diketemukan. Ya, makanya ibu-ibu ada yang senyum-senyum keluar dari ruangan bidan. Alhamdulillah. Ya, hasilnya positif. Itu kenapa sampai memiliki hasil yang menggembirakan buat seorang ibu? Karena keberagaman. Ada suami, ada istri. Seperti itu Bang Raka. Ini subhanallah. Ini kalau udah Ustadz Idris dan juga Ustadz Hasan berbicara mengenai keberagaman ini banyak hal nih kelihatannya ya. Kelihatannya pemirsa di rumah nanti akan bertanya, tapi bertanya nanti ya. Cuma ini ada satu dasar nih untuk Ustadz Hasan ini menarik nih. Kan sudah dijelaskan ya bahwa Allah sudah memerintahkan mungkin di dalam Al-Quran dan juga wasilah dari Rasulullah SAW ini menjadikan contoh diantaranya adalah ketika Rasul dalam konsep rumah tangganya. Dan ini menjadi panutan buat kita semua ya juga pemirsa di rumah. Nah mungkin ada satu pertanyaan buat nanti Ustaz Hasni jabarkan. Kira-kira ya ketika Allah memberikan sudah perintahnya di dalam Al-Quran tentang keberagaman ini, kita sebagai hambanya Allah sudah pasti harus menerima ya kan dan menjalankannya. Tetapi kan pertanyaannya nggak semua orang cocok nih. Itu kira-kira gimana cara menyesuaikannya dan cara pandang Islam supaya ini menjadikan sebuah ternyata ketidakcocokan ini justru adalah keindahan. Tapi jawabannya nanti ya. Biar penasaran juga pemirsa di rumah, tetap bersama kami di Serambi Islami. Menjelajahi keindahan alam yang memukau, melihat keunikan budaya yang mempesona, merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah. Itu yang bikin beda, itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beragam ide inspiratif dan kreatif yang menghasilkan berbagai produk inovatif. Menampilkan UMKM nasional yang menginspirasi Anda. Kita langsung aja yuk membahas UMKM berikutnya yang gak kalah keren. Paten, setiap Selasa, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan semangat di Jumat hari ini, jangan lupa nanti kita mengadakan sholat Jumat, jangan lupa juga sedekahnya. Dan mudah-mudahan catatan amal kebaikan ini disempurnakan dengan kita mau berbagi diantaranya dengan harta kita. Lanjut pembahasan kita nih Ustaz. Tadi kan pasti ada manusia yang nggak cocok ya, ibarat kata dengan aduh keberagaman dan sebagainya, pengennya yang seirama, misalkan saya maunya warna ungu, ini dia warna hijau, ada yang warna putih di sana misalkan gitu. Tetapi kalau dipikir-pikir, kalau kita lihat coba di sini pemirsa di rumah, jadinya warnanya wah jadi hidup suasana ya, artinya penuh dengan warna-warna. Nah ini Ustaz, bagaimana menyikapi secara pandang Islam ketika ada ketidakberagaman gitu ya? Kan ada orang yang suka dan tidak, ini gimana? Ya, like dislike itu biasa. Tinggal kita bagaimana memahami, memberikan pemahaman dan sama-sama paham. Ya, tidak mesti harus dipaksakan. Ya, Bang Raka senangnya sayur asam, tidak mesti juga dipaksakan saya harus senang sayur asam. Betul. Ya, musik itu menjadi indah manakala ada perpaduan, harmoni ya, harmonisasi. Ada gitar, ada drum, ada keyboard,
ada bass dan seterusnya, maka harmonisasi itu menjadi indah. Ya. Pelangi menjadi indah manakala ada warna-warni, kemudian menjadi indah. Begitupun dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua berpasang-pasangan, azwaja. Berpasang-pasangan ini keragaman. Ketika kaki kanan melangkah ke depan, kaki kiri jangan pengen juga ke depan. Kalau begitu pocong. Namanya pocong. Pocong emang bisa melompat-lompat. Vampir. Ya. Begitu Allah memberikan ibarat itu. Azwaja, pasangan kita itu, suami istri itu azwaja. Ibarat ada baud, ada mur, ya. Ada siang, ada malam. Dulu kata Allah, langit dan bumi ini satu padu. Kemudian Allah pisahkan, ada langit, ada bumi, ada siang, ada matahari. Itulah keragaman. Dan tidak mesti harus diributkan, ya. Betul. Soal bahasa, dari sekian banyak itu, coba misalnya kalau satu kota harus menggunakan bahasa dia semua, bahasa kota tertentu itu saja. Ya, boleh dia menggunakan bahasa tertentu, tetapi dalam konteks keindonesiaan inilah kemudian disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Kita tahu bahwa keragaman itu adalah harmonisasi dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam soal bermadhab, itu juga sama. Yang pakai usolli silakan pakai usolli. Yang enggak pakai usolli jangan nyalahkan yang usolli. Yang kunut silakan, yang enggak kunut juga silakan, jangan saling berantem. Yang ninggalin sholat subuh kagak dia urusin. Yang tahlilan diurusin, ya. Yang main remi, yang main gaple, yang judi, ya, judi bola dan seterusnya, dia diemin, udah biarin, ya. Ada keragaman dalam, jangankan soal itu, ya, soal pembacaan Al-Quran, ada qiraat, qiraat sab'ah, ada qiraat asyrah, qiraat arba'ah asyrah, masya Allah, keragaman. Ada Hafaz, ada Kumbul, ada Kisai, ada Ibnu Katsir. Silakan. Dalam menafsirkan Al-Quran juga sama. Sekian banyak tafsiran-tafsiran yang ada. Ya, memang itu akan menjadi indah. Semakin orang paham dengan keragaman, yang indah adalah semakin dia toleran. Selama bukan soal akidah. Kalau misalnya ada yang mengatakan ada Tuhan selain Allah, maka ini soal akidah. Salat subuh misalnya 2 rakaat, ada yang mengatakan salat subuh 3 rakaat, saking khusyuknya. Betul. Nah, maka yang begini ini ya harus kita lawan. Witir kelewat. Witir kelewat. Tapi kalau soal-soal furu'iyah, yuk, perbedaan ini bukan menjadi soal, tetapi justru keragaman ini menjadikan rahmat buat kita semua dan menjadi indah. Betul. Ada suami, ada istri melahirkan anak. Ada suami, ada istri, ada laki, ada perempuan. Memang dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menarik sekali yang dibahas sama Ustaz Hassani mengenai tentang keberagaman. Nah, kalau menurut Ustaz Idris nih, kita tahu ya bahwa kan pasti Allah yang tadi keberagaman ini dipergunakan dengan tidak semestinya, bahkan bisa menjadikan Allah memberikan azab. Nah, kira-kira kalau kita sebagai manusia yang saat ini lagi menuntut atau belajar dalam kehidupan ini adalah di agama kita nih. Ini panduan atau tuntunan kita mengenai tentang keberagaman ini, cara pandangnya itu secara Islam yang diperlukan tuntunannya seperti apa, Pak Ustadz Idris? Jangan sampai salah, saya kan ngikutin kata Mbak Google misalkan gitu ya. Saya mengikutin kata tetangga saya yang ini gitu. Itu gimana, Ustadz? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang harus kita yakini
bahwa Allah itu maha kuasa. Ya. Semua harus meyakini, semua harus percaya bahwa Allah itu maha kuasa. Dan saya yakin semuanya pasti percaya seperti itu. Benar nggak? Betul. Ya, Allah itu maha kuasa. Atas kuasanya Allah yang sudah berlaku sunnatullah, setiap hari matahari terbit dari mana? Terbenam di, ya, datang siang, datang malam, atas kuasa Allah. Sunnatullahnya berjalan seperti itu. Tapi saya mau tanya ke ibu-ibu yang ada di studio, kalau kita meyakini Allah itu maha kuasa, kita percaya enggak kalau suatu saat Allah datangkan matahari sebaliknya, terbit dari barat, tenggelam di sebelah timur? Bisa, percaya. Percaya, ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, demikian pun seandainya semua manusia, tidak hanya fisik tapi pikiran, dibuat sama, mampu gak Allah menyamakannya? Mampu, ya. Dan ini Allah tegaskan dalam firman-Nya. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Allah berkehendak, laja'alakum, Allah jadikan kalian ummatan wahidah. Satu umat, satu model, satu pikiran. Enggak ada perbedaan. Tapi Allah tidak menghendaki seperti itu. Itu akan terjadi, Bang Raka, kapan? Nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Kata Nabi dalam sebuah hadis, nanti itu penduduk surga itu enggak ada yang cemberut. Ya. Enggak ada yang tua. Tapi ibu-ibu di sini nanti di surga jadi muda semua, cantik semua. Amin. Melebihi bidadari yang ada di dalam surga. Amin. Jadi Allah mampu saja membuat kita tidak beragam, satu model. Bisa. Tapi ini kehendak Allah, kuasa Allah. Dan ternyata yang Allah kehendaki itu manfaatnya buat kita sangat luar biasa. Ternyata jadi nikmat, seperti yang saya sampaikan tadi. Betul. Ya. Es campur menjadi nikmat. Kenapa disebut es campur? Karena campur. Kalau batu es doang, namanya es doang. Es batu. Es batu. Iya. Ya. Iya benar. Jadi subhanallah. Ya. Jadi karena ini karunia yang Allah berikan kepada kita, yang pertama, kita harus menerimanya. Keragaman sebuah keniscayaan. Keragaman sebuah keputusan Allah. Berarti yang tidak mau menerima keragaman, tidak mau menerima apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak mau menerima ketentuan dari Allah, kufur, ingkar. Yang kedua, karena ini sudah merupakan ketentuan dari Allah, kita harus menjalaninya. Harus saling menghormati. Harus saling menghargai. Inilah yang disebut dengan apa yang Nabi sampaikan, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan yang terjadi di kalangan umatku menjadi bentuk rahmat. Jadi menumbuhkan kasih sayang, bentuk kasih sayang Allah turunkan. Ya. Jadi di surga nanti itu baru kita semua akan sama. Apa kata Nabi? Seperti hatinya satu. Kaqalbi rajulin wahid. Penduduk surga itu seperti satu hati. Satu nyengir, semua nyengir. Satu komando. Enggak ada hasad di antara kita. Enggak ada persaingan di antara penduduk surga. Nanti di surga semua serba nikmat. Tapi di dunia ini karena ladang amal kita, ya, ada yang dapat nikmat, ada yang cemberut. Betul. Ya, ada yang cemberut, ya, ada yang tertawa, ada yang nangis. Sebagai ladang amal
ibadah kita, sebagai ladang mengumpulkan pahala kita untuk bekal kebahagiaan kita di akhirat nanti. Amin. Jadi Ya Rabb. jadikan keberagaman sebagai ladang ibadah kita di dunia ini untuk bekal kita di akhirat nanti. Nah, ini menarik nih yang tadi disampaikan Ustaz Idris ya, mengenai tentang keberagaman ini ternyata menciptakan sebuah silaturahmi ya di antara penduduk ataupun mungkin umat manusia di dunia. Nah, balik ke Ustadz Hasani ini. Ini ada nggak di dalam ataupun perintah Allah di dalam Al-Quran? Sebenarnya Allah menciptakan perbedaan-perbedaan ini tujuannya untuk apa? Dan ketika perbedaan ini diciptakan dengan tujuan ini, kira-kira kebermanfaatannya ini akan menjadikan sebentar hanya untuk golongan itu sendiri atau untuk seluruh alam semesta? Tapi jangan dijawab sekarang ya Ustaz ya. Nanti dijawabnya setelah ada yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami di Serambi Islami. Buat semuanya, pemuda dan juga pemudi di seluruh Indonesia, muda itu adalah salah satu representasi dari harapan, kesempatan. Jadi jangan sia-siakan usiamu, raih apapun yang kamu mau, serius, konsisten, dan harus berani ngambil resiko. Saya Rui Baksin, jangan lupa untuk nonton Night on the Street hanya di TVRI. Setiap Sabtu, pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got Tomani. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Menjelajahi keindahan alam yang memukau, melihat keunikan budaya yang mempesona, merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah. Itu yang bikin beda, itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita sudah kembali lagi di studionya. Pastinya kita sudah bersiap-siap pagi hari ini adalah menjemput rezeki yang Allah berikan, terutama adalah keberkahan hidup kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung jawab pertanyaan tadi Ustadz ya, mengenai sebenarnya Allah ini memberikan ataupun menunjukkan kepada kita ya perbedaan-perbedaan yang ada di dunia ini. Ada nggak dalil ataupun Allah ya menyatakan bahwa tujuannya apa sih sebenarnya perbedaan atau keberagaman ini? Ya, ayatnya tadi sudah dibacakan secara gamblang ya di surah Al-Hujurat ayat 13 tadi. Kata Allah, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menciptakan ada perempuan, ada laki, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Agar apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Nah, ini yang penting ya. Lita'arafu. Kalau sudah saling mengenal, keragaman itu sejatinya menggerakkan kepada persatuan. Sekali lagi, Allah menciptakan manusia ini berbeda, ada laki, perempuan, ada suku, berbeda bangsa, itu untuk saling mengenal. Dengan itu keragaman sejatinya akan mendatangkan kepada persatuan. Keragaman juga menjadi sarana untuk kemajuan peradaban, ini yang penting. Ya. Coba kalau satu pikiran saja, nggak akan jadi itu bangunan yang megah, yang mewah, ya, tol, laut, udara, dan seterusnya, infrastruktur. Jadi keragaman itu
dijadikan sarana untuk kemajuan peradaban. Ya, maka itu hendaknya kita saling mengenal satu sama lain, saling asah, saling asuh, dan keragaman yang ada itu kita jadikan justru pemacu dan pemicu untuk kemajuan dalam berbangsa dan bernegara. Nah, alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan tujuan ini menjadikan kebaikan. Ternyata keindahan-keindahan ataupun mungkin alam semesta ini menjadikan buat kita adalah lebih enak kalau kita bisa menerima, bisa bersatu dan saling kenal dengan yang lain. Dan pemirsa, selanjutnya ini juga ada nih pertanyaan-pertanyaan ya dari para jamaah juga para penonton kita yang setia selalu, dan kita akan masuk di segmen Ustadz Menjawab. Assalamualaikum, saya Isnawati dari Depok. Saya ingin bertanya, mengapa permasalahan yang diakibatkan oleh keberagaman agama sering kali terjadi di Indonesia, seperti contoh ucapan hari raya agama lain? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum. Nah, ini menarik sekali nih pertanyaannya. Kayaknya akan dijawab oleh Ustadz Hasani. Kalau mungkin disederhanakan sebenarnya bukan menjadi permasalahan ya, tetapi adalah bagaimana pola pikir kita sebagai di Indonesia toleransi pada agama yang lain. Menurut Ustadz Hasani gimana? Wah, cakep. Sebenarnya sudah dijawab sama Bang Raka. Jadi tidak selalu konsentrasinya kepada perbedaannya. Betul. Tetapi letak kepada persamaannya. Bukan mencari titik perbedaan, bukan mencari kepada titik perseteruan, tetapi mencari titik keindahan. Betul. Maka biarkan, memang sudah sunnatullah fitrah. Lakum dinukum waliyadin. Agama yang diakui di Indonesia ini ada 5 atau bahkan 6 agama. Silakan menjalankan agamanya masing-masing dan sudah diatur oleh undang-undang. Tinggal kita mengikuti saja. Jangan satu agama mencemooh agama yang lain. Karena bisa jadi agama kita menurut kita lebih baik, belum tentu menurut pandangan agama lain itu sama dengan pandangan kita. Biarkan kita soal ini, soal agama, lakum dinukum waliyadin, sudah jelas. Ayatnya sudah hafal di surah Al-Kafirun, kita juga sering lantunkan itu. Dengan itu keindahan-keindahan yang terjadi, keharmonisan, bukan hanya keharmonisan di antara sesama, bahkan keharmonisan itu dalam rangka perbedaan itu, biarkan itu menjadi sunnatullah, biarkan itu menjadikan rahmat buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Ini jawabannya sangat bagus sekali ya pemirsa ya. Dan mudah-mudahan ini kita menjadi bijaksana, khususnya buat kita umat muslim adalah jangan menjadikan sebuah persoalan masalah, tetapi ini adalah menjadi sebuah keberagaman yang indah ketika kita masing-masing sudah punya keyakinan, tapi kita menjaga persatuan Indonesia. Dan selanjutnya nih, Ustadz nih, ini ada pertanyaan video langsung, sama-sama kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan dari Tangerang Selatan. Saya ingin bertanya, apakah benar dengan adanya keberagaman bisa menimbulkan konflik, khususnya konflik antar umat beragama? Jika iya, bagaimana solusinya dalam mengatasi konflik tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi nih pertanyaannya hati-hati nih ya, jangan sampai baca Pak Ustadz Idris. Karena menarik nih, nggak apa-apa sih ya kita berpikir. Tapi minimal maksud di pertanyaan ini adalah tantangan-tantangan kita, khususnya buat umat muslim dan juga bangsa negara supaya kita bisa terus bisa menjaga persatuan dan toleransi nih di antara umat beragama. Gimana Ustaz? Ya kembali bahwa kita harus menyadari yang pertama, seandainya saja Allah berkehendak kita bisa jadi satu umat gitu ya. Betul. Tapi ini merupakan sunnatullah, apalagi kita Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi sebuah keniscayaan ya. Kadang-kadang Bang Raka, jamaah sekalian, kita terlalu bersemangat sehingga melebihi apa yang sudah digariskan oleh Allah, ya. Sebagai contoh, di Al-Quran
sudah jelas la ikroha fiddin. Tidak ada paksaan dalam kehidupan beragama. Berkeyakinan saja Allah bebaskan kepada kita. Ditambah lagi Ustadz, ada undang-undang juga ya di negara kita. Betul. Cuman kadang-kadang kita menginginkan kalau bisa ini satu dunia beriman semuanya. Padahal sudah Allah nyatakan ya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam kehidupan beragama, berkeyakinan. Ditambah lagi ya, kenyataan yang ada di depan mata kita. Nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah dalam skop kehidupan berbangsa, dalam keluarga kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada suami, ada istri, gitu ya. Tidak hanya fisik, karakternya pun kita beragam. Ibu-ibu lebih memiliki karakter lembut. Bapak-bapak memiliki karakter bukan lembut, keras, tegas. Ya. Betul. Ibu-ibu lembut bagus, tapi kalau bapak-bapak lembut bagus. Ya. Juga sebaliknya, kalau bapak-bapak yang lembut, ibu-ibu yang tegas, gitu ya, ini juga nggak baik. Jadi sudah ditakdirkan oleh Allah seperti itu, sudah beragam Allah ciptakan kita, termasuk karakternya. Repot kalau perempuan atau ibu-ibu yang tegas, bapak-bapaknya enggak. Kita bisa diomelin dulu Bang Raka. Betul. Ya. Sebagai contoh lain, perempuan bagus memiliki sifat hemat. Laki-laki kalau hemat jelek. Ya, ibu-ibu bisa nggak dikasih duit Bu sama suaminya habis gajian. Suaminya pulang. Mana Pak gajian? Gak ada, udah habis. Ya, karena suaminya hemat. Betul. Suami laki-laki punya sifat biasanya memberi, royal. Betul. Cuman royalnya jangan buat nyawer, ya. Ngerinya ada istrinya dijewer pulang, jadi viral, malu. Ya. Untuk laki-laki sifat pemurah, pemberi bagus, ya. Makanya ibu-ibu alhamdulillah, ya dikasih. Ya duit belum habis pun biasanya udah dikasih sama suaminya. Tapi kalau sifat pemurah ini dimiliki juga oleh istri, kurang bagus. Habislah duit. Ya, kebutuhan buat sebulan tahu-tahu habis buat seminggu. Gitu ya. Makanya ibu-ibu ya, dokter, itu alhamdulillah rata-rata ibu emang karakternya hemat. Saking hematnya itu kalau belanja ya, seperti contoh ke Tanah Abang mereka mau belanja jilbab, belinya satu toko nggak cukup, Bang. Itu satu lantai dia kelilingin. Padahal akhirnya belinya ke toko pertama yang dia tawar. Tapi kenapa itu? Saking hematnya ibu-ibu. Pengalaman Ustadz ini. Nganterin ke istrinya ya Ustaz. Betul. Iya, kalau kita kan pemurah. Betul. Tuh kayak saya, Bang. ATM saya kasih semua istri saya. Ada isinya nggak? Pinnya enggak. Ya. Jadi beragam. Betul. Jadi yang pertama kita harus menerima itu sebagai takdir dari Allah. Yang kedua kita mensikapinya. Tinggal saling menghargai, saling menghormati. Jangan menuntut istri untuk bisa naik ke loteng buat dandanin genteng. Betul. Rapih mah belum tentu, jatuh mah pasti. Ya. Karena kenapa? Itu karakter yang dimiliki oleh laki-laki. Ketika kita saling memahami, kemudian menghargai, akan damailah kita. Amin, Masya Allah. Ya. Jadi ini merupakan sunatullah. Ya, kalau bahasa orang lain barangkali sudah hukum alamnya seperti itu. Kita pasti berbeda. Cuman berbedanya kita kalau dilandasi dengan saling menghormati, saling menghargai, akan indah. Betul. Ya, seperti itu. Nah, ini menarik nih bicara soal tadi ya, ketika semua perbedaan kita sikapi, maka akan jadi keindahan. Sama halnya juga hari ini. Ada host, ada narasumber, ada Ustadz Qori, jamaah mau nanya nih, ya kan? Coba bayangin kalau jamaah nggak dikasih pertanyaan, abis ini saya dijewer. Kamu sih mau nanya nih ya. Oke, selanjutnya kita serahkan langsung ya, boleh ya? Biar jamaah bertanya. Silakan. Tunjuk Bang yang paling ngantuk. Oke, di depan dulu ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu aja Pak Ustadz kalau yang di pojok pasti ngantuk. Kesimpulan dari beberapa pertanyaan sebelumnya, mungkin saya hanya menambahkan.
polanya sama tentang keseragaman. Ya. Temanya seperti Islam Nusantara gitu, Ustadz ya. Ya. Seperti itu kan. Nah, yang saya tanyakan adalah gimana sih sikap kitanya ini untuk menyikapi itu, karena sebagai Muslim kita. Karena kategorinya kan tadi kata Islam Nusantara ini kan sangat terkenal plural gitu. Oke. Jadi gimana caranya kita menyikapi atas dengan istilah Islam Nusantara itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik nih Ustaz, sebelum saya menjawab nih, kayaknya perlu tahu nih, kita harus punya dasar bahwa ya negara kita Pancasila. Dan menurut saya juga Islam Nusantara itu sebuah, menurut saya ya, bukan suatu golongan, tetapi justru menjadi sebuah apa ya, menyikapi perbedaan itu menjadi indah. Tapi yang jawab Ustaz Hasani lah. Jadi silakan Ustaz. Lebih enak betul. Islam di Nusantara gitu. Betul. Di negeri kita gitu ya. Gimana Ustaz? Betul, Islam di Nusantara. Oke. Islam itu kan seakar kata dengan salam. Ya. Orangnya namanya Muslim. Ya. Maka pribadi Islam itu harus salam. Ya. Salam itu artinya menyelamatkan. Lidahnya nggak mau menyakiti orang. Betul. Dalam konteks Islam di Nusantara, biar kalau Islam Nusantara kan lumayan perdebatan di luar kan, Masya Allah. Disangkanya agama baru lagi. Dikiranya agama baru. Betul, Ustaz. Padahal Islam di Nusantara. Ya tentu beragam. Dulu ada ngiring dewa, dibawa kemana-mana kan. Kemudian diislamisasikan menjadi ngiring doa. Sekaten. Syahadatain. Dan padahal syahadatain. Ada tradisi sekatennya masih, padahal orang kita menyebut syahadatain itu susah, jadi sekaten. Ya. Itulah Islam Nusantara, Islam yang ramah. Tidak mesti harus diperangi, tapi diislamisasikan. Ya. Tradisinya tidak hilang, tetapi justru diislamisasikan. Itulah Islam yang diajarkan, itulah Islam yang dikembangkan oleh Wali Songo, oleh ulama-ulama kita. Ya. Itulah Islam di Nusantara. Tentu Islam semuanya sama, agamanya sama, nabinya sama, tidak ada yang berbeda. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, mudah-mudahan jawaban singkat tadi kita sikapi dengan bijaksana ya. Artinya jangan sampai ada celah-celah justru orang-orang yang ingin memecah belah bangsa negara kita dengan keindahan keberagaman ini. Tapi sebenarnya masih ada yang mau bertanya lagi. Tapi pertanyaannya nanti kita berikan di sesi berikutnya aja ya. Kalau gitu tetap bersama kami di Serambi Islami. Rekor kecepatan 261 km per jam didukung mesin V6 dengan kecepatan 10.000 rpm. 10 tim, 19 pembalap akan bersaing. Setelah diadakan di 39 negara, saatnya telah tiba. Pertama, di danau vulkanik terbesar di dunia. Kejuaraan F1 Powerboat Danau Toba Indonesia 26 Februari 2023 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tayang di kanal nasional dan kanal digital TVRI Sport. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kita sudah kembali di sini dan kita yakini kita yang muslim mudah-mudahan di bangsa yang kita cintai ini menjadikan sebuah rahmat tidak cuma hanya diri kita keluarga tetapi bangsa Indonesia yang benar-benar insya Allah
negara yang Allah berikan kemuliaan dan juga keberkahan pastinya. Nah selanjutnya nih, Ustadz Idris tadi ada satu lagi titipan. Biar jadi keberagamannya indah. Titipan makanan. Iya. Pertanyaan. Nah, satu lagi nih, soal itu Bunda silakan. Ayo Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dede Hoeria dari Majelis Taklim Al-Hidayah Cengkareng. Mohon izin Ustadz, mohon bertanya. Mama Dede. Mama Dede. Amin, semoga kabulkan. Di dalam keberagaman budaya sering ada yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang di Indonesia itu ya. Contohnya dalam pemberian sesajen. Terus sebagai umat Islam bagaimanakah kita untuk menyikapinya, cara mempertahankan perdamaiannya di dalam keragaman dan perbedaan itu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menarik Ustadz Idris nih kayaknya nih, karena ibu-ibu ini cinta damai. Jadi dia nggak mau jadi konflik gitu. Gimana Ustadz Idris? Dengan budaya yang sangat luar biasa banyaknya di negara yang kita cintai ini, dengan suku yang sangat banyak, dengan bahasa yang sangat beragam. Kalau itu tadi kita tidak saling menghargai, kita tidak saling memahami, kita tidak saling menghormati, barangkali sudah bubar negara yang kita cintai ini. Tapi ini alhamdulillah sampai detik ini bahkan kita sebagai generasi ke depan harus terus berjuang menjaga keberagaman ini sebagai sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Barangkali negara lain mereka bisa bersatu, tapi karena satu bahasa hanya. Mereka bisa bersatu karena satu suku. Tapi kita Indonesia subhanallah, pulaunya aja banyak ribuan. Ya, belasan ribu. Betul. Ya, ditambah dengan bahasa, suku dan macam-macam. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kuncinya adalah kita sebagai umat Islam, kita punya prinsip. Tidak ada yang di luar ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting adalah bagi kita berbuat sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Itu yang kita pegang. Orang beda harus kita hormati. Orang berkeyakinan lain harus kita hargai. Toh pada akhirnya di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti lana a'maluna walakum a'malukum. Amal kami buat kami, amal engkau buat engkau. You and me and jangan dong. You and me friend. Oh friend. You and me and friend. Friend. Gitu, ya. Bukan N. Betul. Artinya masing-masing, Bang. Betul. Ya. Maksudnya ketika di akhirat nanti kita masing-masing. Iya. Ya. Jadi nggak usah kepo, nggak usah rese gitu ya. Ya. Jadi apalagi bicara tentang masalah budaya lebih jauh lagi, akidah gitu ya. Nggak bisa dipaksakan. Ya. Nggak bisa dipaksakan. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi may yasha. Ketika Allah tegur Rasulullah yang ketika itu kepengen pamannya juga beriman kepadanya. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, innaka la tahdi, engkau tidak bisa memberikan petunjuk terhadap orang yang engkau kehendaki. Akan tapi Allah memberikan petunjuk kepada yang Dia kehendaki. Masya Allah. Jadi bukan wewenang kita. Betul. Ya, yang wajib buat kita berbuat yang terbaik. Ya, melakukan sesuai dengan keyakinan yang kita anut masing-masing. Amin. Selebihnya saling menghormati, itu kunci mensikapi keberagaman, sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini menarik nih. Ada satu pelajaran, kayaknya hari ini kita ada pelajaran yang bagus nih. Ternyata lebih baik, lebih bijaksana. Ada kisah Rasulullah, tidak salah ya, pernah Ustaz sampaikan ke Ustaz Hasani, bahwa mungkin kita mendoakan saja.
Mungkin mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan atau kesalahan mereka, karena Allah yang maha benar dan maha tahu. Cukup mungkin kita sebagai umat muslim mendoakan yang terbaik buat saudara kita yang lainnya. Dan selanjutnya Ustadz, ini biar lagi beragam, kita biar adil juga. Ada titipan lagi nih dari sosial media, pertanyaannya dari Instagram banyak banget titipan. Oke, yang pertama buat Ustadz Hasani aja lah ya. Bagaimana peran dari tokoh agama Islam dalam menjaga keharmonisan keberagaman yang ada di Indonesia? Ya, bukan hanya tokoh Islam ya, tapi semua tokoh. Ya, tokoh agama, tokoh adat, tokoh bangsa, tokoh sembako. Yuk kita sama-sama membangun Indonesia dengan persatuan, ya. Janganlah perbedaan itu dianggap sebagai jalan untuk menjegal satu kaum tertentu atau satu negara tertentu atau satu kota tertentu atau satu keyakinan tertentu. Semua sudah diatur, kita tinggal mengikuti saja. Dalam fikih, Masya Allah, soal bab fikih itu subhanallah, begitu beragam. Bukan hanya satu madhab, tapi sampai 4 madhab, sampai 5 madhab, tadi kita sudah jelaskan. Yang tahlil, silakan tahlil. Yang enggak tahlil, jangan ngurusin yang tahlil. Ya, yang enggak sholat masih banyak gitu ya. Soal kunut nggak usah diributkan lagi, sudah selesai. Soal-soal furu'iyah. Yuk kita sama-sama fokus membangun bangsa, membangun cita-cita luhur pahlawan-pahlawan kita. Ya, inilah yang harus kita betul-betul pahami. Bukan hanya tokoh-tokoh, tetapi kita semua menjadi bagian dari sikap, memberikan sikap yang terbaik terhadap keberagaman itu. Kalau kita fokus kepada perpecahannya, jangankan yang berbeda agama, yang satu agama bisa beda nggak? Betul, beda. Beda. Ya, ada satu kunut, satu kagak. Coba tuh berantem. Ada yang tarawihnya 11, ada yang 23. Apalagi yang berbeda agama. Yang nggak ngerti soal agama tertentu, jangan ngurusin. Please, yang di sosial media, di YouTube, yang konten-konten kreator, please hentikan. Kalau kita tidak paham soal agama, biarkan yang ahlinya ngomong. Apalagi kita mau ngurusin agama orang lain. Begitupun agama yang lain, jangan ngurusin juga agama kita. Yuk saling menghormati, saling menghargai. Dengan itu kita inginkan perdamaian dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ada satu hikmah juga nih yang disampaikan oleh Ustadz Hasani ya. Ternyata kayaknya kita nggak perlu kepo ngurusin orang lain atau agama lain, tetapi sudah berikan belum yang terbaik buat agama kita, bangsa dan negara. Betul begitu ya? Betul, itu saling mengingatkan. Dan dan selanjutnya pertanyaan kedua ini kayaknya Ustadz Idris harus jawab nih ya. Pertanyaannya adalah ini dari Instagram ya. Bagaimana kita menyikapi keberagaman dalam lingkungan keluarga, di mana ada satu keluarga yang kadang, mohon maaf, misalkan beda keyakinan ya di masyarakat kita. Ini bagaimana menyikapinya, Ustaz Idris? Semasa kita hidup di dunia ini, harus saling menghargai dan menghormati sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Sebagai contoh begini. Dalam satu keluarga, ada yang beda keyakinan antara anak dengan orang tua. Maka si anak harus tetap menghormati dan menunaikan kewajiban dia sebagai anak terhadap orang tuanya, semasa orang tuanya hidup. Jadi semasa dia hidup, apa yang menjadi kewajiban seorang anak terhadap orang tua harus ditunaikan. Ya, kalau orang Betawi biasanya kalau datang ke rumah orang tua nggak lenggang, ya. Jadi bawa berasnya, ya kadang bawa lauknya yang udah matang. Besek kalau iya, orang tua hobinya sayur gabus dibawain, sayur gabus. Orang tua hobinya semur jengkol dibawain, semur jengkol. Ya. Tapi biasanya
bawain seperti itu, pulangnya nggak kosong juga. Bahkan kadang-kadang begini Bang, ya, bawa dikit, ngasih dikit, bawa banyak. Benar. Ya. Jadi demikian pun orang tua terhadap anak. Ya. Jadi kewajiban kita sebagai misalnya anak, beda dengan orang tua seperti tadi, ya beda keyakinan. Semasa orang tuanya hidup, maka harus berbuat baik. Kewajiban seorang anak terhadap orang tua harus ditunaikan. Betul. Ya. Oke. Sampai kapan? Sampai dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya adik kakak beda, yang harus saling menghormati. Ya. Adik kepada kakak harus hormat, kakak kepada adik harus sayang. Ya, jadi yang besar kepada yang kecil harus sayang, yang kecil kepada yang besar harus hormat. Nah, saling menghargai. Betul. Nah, jadi insya Allah kebaikan itu tidak akan tertukar pahalanya. Jangan khawatir, saya dapat pahala enggak kalau berbuat baik seperti itu. Insya Allah pahala itu enggak bakalan tertukar kepada orang yang berbuatnya. Pasti kebaikan yang dia lakukan, pahala yang akan Allah berikan. Keburukan yang dia kerjakan, dosa yang akan dicatatkan. Ya. Oke. Jadi seperti itu. Nah, ini jadi PR buat kita ya, artinya fastabiqul khairat, artinya kita berlomba-lomba dalam kebajikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ada satu lagi tadi yang kalau nggak salah pembahasan oleh Ustaz Hasani, bahwa ternyata Allah memberikan keberagaman ini ternyata bisa dijadikan sebuah penerimaan, penghargaan, ya tadi kalau tidak salah dijabarkan sebagai apresiasi, penghormatan kita. Nah, artinya tadi ya ada perbedaan contoh kakak dan adik sebagainya. Nah, Ustadz Hasani mungkin sedikit saja, bagaimana ini kita sikapi dengan bagian dari bahwa negara kita, ya dasar negara kita adalah Pancasila, dan ini menjadikan sebuah tonggak buat kita. Artinya keberagaman ini memberikan sebuah bentuk keindahan dalam kehidupan bangsa dan negara. Ya. Wah, bagus sekali ini pertanyaannya Bang Raka. Semua orang diberikan potensi yang berbeda oleh Allah. Betul. Ya. Bahkan anak-anak kita pun anaknya 12, berbeda-beda itu karakternya. Ada yang suka gelut. Ya. Suka beranteman, arahin. Maka jadi arahin ke misalnya ke bela diri, ya. Jadi atlet bela diri, subhanallah. Yang ahli kedokteran, oke, arahin ke kedokteran. Yang insinyur arahkan ke insinyur. Coba kalau kumpul semua itu disatukan dalam satu gagasan membangun bangsa, subhanallah. Ini yang kita harapkan. Ya. Bukan saling menyerang. Bukan saling mencaci. Lu mah suka gulet doang gitu. Gua dong bangun rumah. Bangun rumah. Iya, yang satunya begitu, saling menyalahkan, saling apa yang terjadi dengan bangsa ini. Nah, saya melihat bangsa kita ini sudah pada tahap ini. Ya. Nyinyirnya kelebihan. Padahal potensi itu kalau disatukan, masya Allah ya, seperti harmonisasi musik tadi itu, maka akan mendapatkan alunan-alunan yang indah. Begitupun dalam berbangsa dan bernegara, semua kita diberikan potensi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, potensi baik semuanya disatukan dalam satu wadah NKRI, maka kita adalah bangsa yang besar dan bangsa yang dihormati dan disegani. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Mudah-mudahan nih tadi jawaban dari para guru-guru kita ini menjadikan sebuah tuntunan buat kita, bagaimana ternyata keberagaman ini dalam sudut pandang Islam memberikan tidak hanya cumanya keindahan, tetapi adalah yaitu menjadikan rahmat buat alam semesta. Masih ada rahmat dan nikmat. Rahmat dan nikmat. Masih ada di segmen berikutnya tentang kesimpulan kita di hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Serambi Islam. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there.
Certainly knows how to turn it on. And then you've got Tomani. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Timnas sepak bola wanita Indonesia akan dijamu Timnas sepak bola wanita Saudi Arabia. Skuad Garuda Pertiwi menargetkan hasil maksimal pada 2 laga persahabatan ini. Saksikan FIFA International Friendly Match Timnas sepak bola wanita Saudi Arabia versus Timnas sepak bola wanita Indonesia. Catat tanggal penayangannya hanya di kanal digital TVRI Sport. Alhamdulillahirrabbilalamin, tak terasa kita ada di segmen terakhir, tetapi ada satu yang mengganjal. Pertanyaan ini mungkin saya langsung tujuan ke Ustaz Rasani ya. Bahwa kan keberagaman ini kita ketahui Allah berikan, Allah ciptakan gitu kan. Tetapi kalau keberagaman ini disatukan, dijadikan sesuatu yang lebih manfaatnya lebih banyak ya, tidak cuma hanya untuk diri kita dan sebagainya. Kira-kira ada nggak sih satu dalil, satu petunjuk Allah ternyata ini menjadi sebuah tuntunan buat kita dalam menggapai kesuksesan, kemuliaan dalam hidup? Subhanallah, iya. Keberagaman itu sesungguhnya atau mestinya menciptakan peluang, kesempatan untuk apa? Mengekspresikan diri, hidup berdampingan, bekerja sama, sesama anak bangsa, sesama kita, saling ta'awun. Ini yang dipesankan sesungguhnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam potongan ayat di surah Al-Maidah ayat 2 yang akan dibacakan oleh qari kita. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di surah Al-Maidah ayat 2, potongan ayat tadi sungguh menggugah kita. Ayat ini panjang. Jangan kita melanggar syiar-syiar Allah. Jangan mencaci, jangan merendahkan, jangan mencari permusuhan. Tetapi yuk potensi yang Allah berikan kepada kita, fokus saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Membangun bangsa kebaikan, membangun umat kebaikan. Dan Allah mengingatkan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kembangkan ini al-itsm, dosa-dosa, maksiat-maksiat, al-'udwan wal 'udwan, dan saling bermusuhan. Jangan. Yuk kita saling bahu-membahu membangun bangsa ini dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini banyak sekali pelajaran yang kita terima, dan sebelum kita tutup, tapi sebenarnya nih ada satu kesimpulan ya yang akan kita berikan masing-masing oleh guru-guru kita. Mungkin langsung dimulai dari Ustadz Idris dulu, silakan. Iya, pemirsa dimanapun Anda berada, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita hanya harus menjalankan peran hidup kita di dunia ini. Ya. Yang ingin kita dapatkan di akhirat nanti adalah
piala citra dari hasil yang kita perankan di dunia ini. Jadi piala citra yang akan kita dapatkan nanti adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mainkan peran kita sebaik-baiknya. Harus mengikuti skenario yang Allah berikan. Keberagaman adalah salah satu skenario yang Allah berikan kepada kita. Kita jalani dengan saling menghargai, dengan saling menghormati, dengan saling melengkapi. Kalau semua kaya, siapa yang mau kerja? Ya, makanya di sana ada yang kaya, ada yang miskin. Ya, saling melengkapi. Dan dengan saling melengkapi itu insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan bernilai amal soleh. Amin. Sebagai targetnya di akhirat nanti kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya ini dari guru kita, langsung saja kesimpulan pelajaran kita hari ini. 3 hal penting tentang keberagaman. Yang pertama, keragaman dan perbedaan adalah sunnatullah. Biasa saja, memang ini sudah sunnatullah. Yang kedua, keragaman dan perbedaan bukan untuk diperselisihkan, tetapi keragaman dan perbedaan itu saling menghargai dan saling menghormati. Yang ketiga, yang terakhir, perbedaan bukan penentu kemuliaan. Hanya takwa yang menentukan kemuliaan. Maka perbanyak berbuat kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pesan-pesan dari guru kita di pagi hari ini menjadi motivasi buat kita untuk mencintai perbedaan ini adalah sebagai sunatullah dan menjadikan kebaikan bagaimana bisa menjadi tolong-menolong, bahkan bisa untuk membantu membangun negara yang kita cintai. Dan langsung saja kita sama-sama akan bermuhasabah, berzikir, dan bagaimana memaknai tentang di tema kita hari ini keberagaman dalam Islam, dan akan langsung dipimpin oleh Ustadz Mahfuzul Khuluqi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا Ya Allah ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa guru-guru kami, dosa orang tua kami, dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah negara kami negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah. Selalu saling berdamai di dalam keberagaman ya Allah, di dalam keseragaman dan juga di dalam rahmat yang Engkau turunkan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami bermohon kepadamu ya Allah, Engkau jaga, Engkau selamatkan agama kami ya Allah. Engkau sehatkan badan kami ya Allah. Engkau tambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahkanlah rezeki kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, terimalah taubat kami sebelum mati kami ya Allah. Dan berikanlah rahmat kepada kami ya Allah.
Ampunilah segala khilaf dan dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah kepada kami dalam rangka sakaratul maut kami ya Allah. Mudahkanlah kami dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah kami dari azab neraka ya Allah. Dan ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dalam rangka nanti dihisab, dihitung semua amal perbuatan kami ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbal Alamin. Dan semoga apa yang kita doakan dan kita mendoakan juga orang-orang yang kita sayangi, terutama untuk bangsa dan negara kita yang kita cintai, Allah berikan kemuliaan dan juga keberkahan dalam hidup kita. Dan juga pemirsa, apa yang disampaikan oleh guru-guru kita hari ini, ya juga jamaah-jamaah yang hadir, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah tolak ukur buat kita, seberapa besar umur yang kita gunakan untuk menghadapi dan juga yang pastinya adalah mempersiapkan diri untuk di kehidupan kita yang abadi, yaitu di akhirat. Dan berakhir juga acara kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan di hari ini juga Allah berikan, kami doakan, yaitu kemuliaan dalam hidup Bapak Ibu semua dan juga jamaah khususnya pemirsa di rumah dalam meraih ataupun menjemput rezeki, ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita berjumpa kembali di Jumat yang akan datang dan sama-sama kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Indonesia